Selamat datang kembali di Dongeng Pengantar Tidur. Malam ini, kita akan menyelami sebuah kasus nyata yang menggemparkan. Sebuah kisah tentang hilangnya seorang gadis remaja yang ceria dari rumahnya sendiri. Apa yang tampak seperti kasus orang hilang biasa, ternyata menyimpan rahasia kelam dan akhir yang tak pernah terduga. Jadi, pastikan kalian tonton sampai akhir karena setiap detail yang terungkap akan membuat kalian semakin terkejut. Semua berawal pada hari Jumat 20 Februari 2015 saat kepolisian Inggris menerima sebuah panggilan darurat. Becky, seorang gadis berusia 16 tahun, terakhir kali terlihat oleh keluarganya sekitar pukul 11 pagi pada tanggal 19 Februari 2015. Dia meninggalkan rumahnya di Crown Hill. Sepertinya Becky membawa ponsel, tablet, dan laptopnya. Tapi yang aneh, dia sama sekali tidak membawa barang lain seperti uang atau pakaian ganti. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, dan dia tidak membalas pesan atau panggilan telepon. Ini sangat ganjil, dan sama sekali bukan seperti Becky yang mereka kenal. Becky baru saja berbicara dengan sahabatnya sehari sebelumnya. Temannya itu mengatakan kalau Becky bersikap seperti biasa, tidak ada yang aneh sama sekali dalam cara bicaranya. Kemungkinan dia kabur dari rumah rasanya mustahil. Becky lahir pada 3 Juni 1998 dari ayahnya Darren dan ibunya Tanya. Saat Becky berusia 3 tahun, orang tuanya bercerai. Becky dan kakaknya Dan tinggal bersama ayah mereka. Dia dikenal sebagai gadis yang ceria, lincah, dan punya selera humor yang bagus. Meskipun sangat cerewet saat bersama orang-orang terdekatnya, di sekolah Becky adalah anak yang pemalu dan pendiam. Tapi, dia tetap punya banyak teman baik dan semua orang setuju kalau dia adalah gadis yang baik hati, ramah, dan suka menolong. Seiring berjalannya waktu, ayahnya menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Angie yang juga punya anak laki-laki bernama Nathan Matthews. Ketika Darren dan Angie menikah pada tahun 2013, Nathan menjadi pengiring pengantin pria, sementara Becky dan Shauna, pacar Nathan, menjadi pengiring pengantin wanita. Kurang dari 2 tahun setelah hari pernikahan yang bahagia itu, dunia mereka seakan jungkir balik dan kini Becky telah menghilang. Setelah menelpon polisi, ayah Becky dengan putus asa membuat permohonan di Facebook. Tolong, jika ada yang melihat atau mendengar kabar tentang putri saya, beritahu saya. Pastikan dia aman. Dia hilang pada hari Kamis, 19 Februari pukul 11.15 pagi. Becky seharusnya bertemu pacarnya, tapi tidak pernah datang. Jadi pacarnya datang ke rumah untuk mencarinya. Tak ada satupun temannya yang tahu di mana dia. Polisi sudah mulai mencari. Saya benar-benar takut, saya hanya ingin dia pulang ke rumah. Salah satu hal yang paling mengkhawatirkan bagi polisi adalah Becky sama sekali tidak menggunakan media sosial seperti yang biasa ia lakukan. Becky biasanya sangat aktif berkomunikasi dengan teman-teman dekatnya, tetapi tidak ada satupun yang menerima kabar darinya. Kisah hilangnya Becky yang misterius dengan cepat menarik perhatian media. Polisi mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mencari Becky. Helikopter bahkan dikerahkan untuk melakukan pencarian dari udara. Mereka menyisir semua area mencurigakan di sekitar, tetapi tidak ada jejak Becky sama sekali. Tagar Find Becky menyebar dengan cepat di media sosial, dan polisi bahkan menggunakan Twitter untuk menyebarkan berita tentang hilangnya Becky, tetapi tetap tidak ada petunjuk apapun yang masuk. Para penyelidik berbicara dengan orang-orang terdekat Becky untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang dirinya dan hubungannya dengan orang lain. Mereka berbicara dengan Angie, ibu tiri Becky. Polisi pun mengetahui bahwa orang terakhir yang melihat Becky adalah kakak tirinya, Nathan Matthews, dan pacarnya, Shauna Hoare. Awalnya, pasangan ini sepertinya berusaha keras untuk menghindari polisi, tetapi akhirnya polisi berhasil menghubungi mereka dan meminta mereka datang ke kantor untuk diinterogasi. Shauna menceritakan apa yang terjadi pada hari terakhir dia melihat Becky. Nathan juga memberikan keterangan yang sama tentang mendengar suara pintu dibanting. Keterangan Shauna dan Nathan memiliki beberapa poin yang membuat polisi curiga.
Shauna tampak sering terkikik dan bahkan cukup ceria, sementara Nathan bersikap acuh tak acuh dan tidak peduli. Terlebih lagi, cerita mereka terlalu mirip hingga terasa janggal. Kebanyakan orang yang menyaksikan atau mengalami sebuah peristiwa bersama-sama biasanya akan menceritakannya dengan sedikit perbedaan, tidak persis sama seperti naskah yang dihafal. Sementara itu, semua orang masih terus berusaha keras untuk menemukan Becky. Polisi meminta keluarga Darren untuk sementara pindah agar mereka bisa melakukan pemeriksaan forensik di seluruh rumah. Di sanalah polisi membuat sebuah penemuan yang mengerikan. Noda-noda darah samar ditemukan di daun pintu kamar tidur Becky. Sidik jari juga berhasil diambil dari noda darah tersebut. Sementara bukti forensik dikirim ke laboratorium untuk dianalisis, polisi meminta Nathan dan Shauna untuk kembali lagi guna menjalani pemeriksaan kedua. Mereka mengatakan bahwa Nathan sedang mengalami masa sulit, tetapi kesaksiannya justru menunjukkan hal yang berlawanan. Nathan lebih tua 10 tahun dari Becky. Ia mengenal Becky sejak gadis itu berusia 12 tahun, ketika ibunya, Angie, mulai berpacaran dengan Darren. Hubungan antara Nathan dan Becky selalu penuh ketegangan. Nathan tidak suka ada orang lain yang mencampuri kehidupan ibunya. Kakak laki-laki Becky cukup akrab dengan Nathan. Mereka sering bermain game bersama. Namun, Nathan hampir tidak pernah berbicara dengan Becky. Ia juga tidak tinggal bersama ibunya dan keluarga tirinya, melainkan tinggal dengan neneknya yang tidak jauh dari sana, lalu sesekali mampir ke rumah Becky untuk menemui ibunya. Di usia remaja, Becky berjuang melawan gangguan makan. Tubuhnya semakin lemah dan sering pingsan. Sementara semua orang khawatir padanya, Nathan dengan dingin mengatakan Becky hanya berpura-pura untuk mencari perhatian. Saat itu, Nathan berusia 21 tahun. Ia menjalin hubungan dengan Shauna yang baru 15 tahun. Lalu mereka hidup bersama dan memiliki seorang putri. Polisi memang curiga pada pasangan ini, tetapi waktu itu belum ada cukup bukti untuk menahan mereka. Namun semuanya berubah. Sabtu 28 Februari 2015, hasil forensik menunjukkan sidik jari yang ditemukan cocok dengan Nathan. Dan ketakutan terbesar keluarga Becky menjadi kenyataan. Noda darah itu memang milik Becky. Polisi segera menangkap Nathan dan Shauna, lalu membawa mereka ke kantor polisi untuk diinterogasi lagi. Tim forensik kemudian dikirim ke rumah Nathan dan Shauna. Rumah itu berantakan, setiap ruangan dipenuhi barang-barang berserakan. Namun ketika mereka masuk ke kamar mandi di lantai atas, pemandangan yang mereka lihat membuat mereka terdiam. Kamar mandi itu bersih berkilau, sangat kontras dengan kondisi rumah lainnya. Hal itu jelas menimbulkan kecurigaan. Dalam 2 hari berikutnya, tim forensik terus menggeledah rumah Nathan dan Shauna. Itu pekerjaan yang sulit karena rumah itu seperti milik seorang penimbun. Namun akhirnya mereka menemukan sesuatu yang penting, 2 kwitansi dari toko peralatan rumah tangga yang menunjukkan bahwa pada 20 Februari 2015, sehari setelah Becky hilang, seseorang membeli gergaji listrik, kacamata pelindung, sarung tangan, dan masker. Rekaman kamera pengawas toko mengonfirmasi Nathan lah yang memilih barang-barang itu. Sementara itu, pencarian Becky membuahkan hasil pahit. Pada 29 Februari 2015, 9 hari setelah Becky hilang, polisi menemukan tubuh Becky yang sudah dimutilasi di sebuah rumah di jalan lain. Keluarga Becky harus menghadapi kenyataan terburuk. Para penghuni rumah tempat tubuh itu ditemukan ditangkap karena membantu pelaku. Mereka bersikeras bahwa tas itu dititipkan oleh seorang teman dan mereka tidak tahu apa isinya. Bagian tubuh Becky ditemukan terbungkus berlapis-lapis plastik dan cling wrap, ditambah butiran garam untuk menutupi bau. Laporan forensik menunjukkan Becky telah berusaha melawan sekuat tenaga. Ia mengalami lebih dari 15 luka tusuk dan 40 luka lainnya, lalu meninggal karena kehabisan nafas akibat mulut dan hidungnya ditutup. Identitasnya hanya bisa dipastikan melalui DNA. Ketika berita itu tersebar, warga mendatangi gereja St. Ambrose dekat rumah Becky, meletakkan bunga dan menyalakan lilin sebagai tanda belasungkawa. Selasa, 3 Maret 2015, polisi menerima pengakuan Nathan melalui pengacaranya. Nathan menolak mendengar isi pengakuannya sendiri, bahkan menutup telinga dengan tangannya.
Isi pengakuan itu berbunyi, "Saya, Nathan Matthews, mengakui bahwa saya bertanggung jawab atas kematian Rebecca Watts pada 19 Februari 2015. Saya datang ke rumah Becky bersama Shauna yang menunggu di mobil saya. Saya membawa tas besar, alat setrum, borgol, dan masker. Saya berniat menakut-nakuti Rebecca dengan menculiknya agar ia belajar sebuah pelajaran. Saya pikir dia egois dan sikapnya terhadap ibu saya membahayakan kesehatan ibu." Beberapa menit setelah tiba, Shauna mengatakan ingin merokok lalu pergi ke taman. Saya mengambil tas dari bagasi mobil, naik ke lantai atas, dan mengetuk pintu kamar Rebecca. Dia menjawab dengan sesuatu seperti "halo" atau "tunggu sebentar, saya tidak ingat pasti." Entah bagaimana, saya kemudian menggunakan barang-barang yang saya bawa untuk menahannya. Saat berjuang, masker saya terlepas dan Rebecca melihat wajah saya. Saya panik, lalu menutup nafasnya sampai dia tidak bergerak lagi. Kengerian itu tidak berhenti di sana. Setelah Becky meninggal, Nathan menggunakan gergaji yang baru dibelinya untuk memotong tubuh Becky di kamar mandi. Rangkaian peristiwa yang mengerikan akhirnya terungkap seluruhnya. Kamis 19 Februari 2015, Becky tiba di rumah setelah bermalam di rumah seorang temannya. Pukul 10.50 pagi, Nathan datang ke rumah Becky. Mereka tahu bahwa Becky akan sendirian di rumah karena Angie, ibu tirinya, memiliki janji di rumah sakit. Biasanya, Nathan memarkir mobilnya di jalan, tetapi kali ini dia memundurkan mobilnya ke halaman depan dengan bagasi menghadap ke arah pintu. Pukul 11.03, Becky mengirimkan pesan terakhirnya kepada sang pacar, mengatakan bahwa dia sedang mendengarkan musik. Hanya beberapa menit kemudian, Becky diserang. Dia dibekap hingga tewas dan tubuhnya dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Pukul 12.45 siang, Angie pulang. Nathan dan Shauna berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi. Pukul 3 sore, pacar Becky datang ke rumah. Dia khawatir karena Becky tidak membalas pesannya. Shauna membuka pintu dan berpura-pura memeriksa kamar Becky untuk melihat apakah dia ada di sana. Semua orang menjadi cemas karena ini sangat tidak biasa. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa jasad Becky sebenarnya berada di dalam mobil Nathan yang terparkir tepat di luar halaman. Pukul 7 malam, Shauna dan Nathan pulang ke rumah mereka. Setelah tiba, mereka memindahkan jasad Becky ke dalam bak mandi. Jumat 20 Februari pukul 12.20 siang, Nathan pergi ke sebuah toko untuk membeli gergaji listrik, sarung tangan, masker, kacamata pelindung, dan cairan pembersih saluran air. Di saat yang sama, dengan penuh kepura-puraan, Shauna membagikan postingan Facebook dari ayah Becky yang memohon agar putrinya pulang ke rumah. Sungguh ironis, mereka berdua kemudian menonton sebuah video YouTube yang berjudul "Apakah Kamu Mau Menyembunyikan Mayat?" Pada tanggal 21 Februari, pasangan itu pergi ke toko lagi untuk membeli kantong sampah, sarung tangan, lakban, plastik pembungkus, dan pemutih. Pada tanggal 24 Februari, pukul 2.19 dini hari, kamera keamanan merekam sebuah mobil van putih yang melaju dari area tempat tinggal Nathan menuju lokasi di mana jasad Becky kemudian ditemukan. Diduga kuat, jasad Becky yang telah dimutilasi berada di dalam mobil tersebut. Polisi menginterogasi Shauna untuk melihat apakah dia memiliki peran dalam kasus ini. Shauna bersikeras bahwa dia sama sekali tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa tentang rencana Nathan. Namun, hasil investigasi polisi memberikan jawaban yang sangat berbeda. Hasil pemeriksaan forensik dari kantong yang berisi bagian tubuh Becky menunjukkan adanya DNA Shauna di atasnya. Polisi juga memeriksa ponsel dan komputer milik Shauna. Serangkaian pesan teks telah dihapus, tetapi para petugas berhasil memulihkannya. Dalam pesan-pesan itu, terungkap bahwa Nathan dan Shauna telah berbicara tentang menculik seorang gadis muda dan menyembunyikannya di loteng mereka. Pada tanggal 22 Juni 2015, Nathan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan Shauna dijatuhi hukuman 17 tahun penjara.
Upacara pemakaman Becky diadakan di gereja Saint Mary, Ambrose pada tanggal 17 April 2015. Seekor merpati putih dilepaskan sebagai simbol kedamaian selama upacara. Kasus pembunuhan Becky Watts menarik perhatian besar dari publik. Warga setempat mengadakan acara pelepasan balon, berpartisipasi dalam pawai, dan menggalang dana untuk mendukung keluarga Becky melewati kehilangan yang mendalam ini. Selain itu, warga di area tersebut juga membuat sebuah bangku dan menanam sebatang pohon apel di taman setempat untuk mengenang Becky. Sebagai simbol bahwa keluarga Becky tahu bahwa gadis kecil itu tidak akan pernah dilupakan. Itulah akhir dari kisah tragis Becky Watts, sebuah pengingat kelam bahwa bahaya terkadang datang dari orang yang paling kita percayai. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang tahu. Kami di Dongeng Pengantar Tidur sangat ingin mendengar pendapat kalian. Apa yang kalian pikirkan tentang kasus ini? Tinggalkan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menemani kami sampai akhir dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.